Adalah hasil pertemuan antara gubernur dan bupati wali kota Papua Barat pada saat ada demo sini baru kita pertemuan dengan Menpan itu. Menpan memberikan tugas kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan pemetaan karena formasi kemarin itu mereka susun menurut mereka punya kebutuhan saja secara nasional. Lalu kemudian tes cat ini tiba-tiba mereka implementasikan tanpa kita persiapkan anak-anak dengan baik. Contoh, kita simulasi caranya ikut CAT bagaimana, menghadapi komputer bagaimana, menghadapi wawasan kebangsaan itu soalnya bagaimana, kemudian cara memilih SKPD-nya bagaimana. Waktu itu kan karena kita tidak tahu juga, akhirnya anak-anak ini semua pergi ikut itu. Nah itu, akhirnya banyak yang pilih semua di insinyur, semua pilih di Dinas PU, padahal ada insinyur juga di Inspektorat, insinyur ada di Bapeda, insinyur ada di Dinas Perumahan, tapi semua larinya ke sana, akhirnya banyak. Jadi nilainya biar tinggi di sana juga paling diambil nilai yang paling tertinggi lagi. Sementara yang macam di PU, di Bapeda, mungkin dia pun nilai berapa sih, tapi bisa lulus karena memang tidak ada pesaing yang insinyur lain lagi di sana. Itu sekali lagi Bapak sampaikan bahwa itu kekeliruan kita atau kekurangan kita waktu saat kita menerima formasi karena sudah terbatas sudah. Saya diumumkan. Yang benar sekarang adalah formasi 1000 yang sudah dipetakan itu melaksanakan peta Pak Mendagri Menpan. Kembali kita petakan dan ada sekitar 1.200 lebih formasi. 1.200 lebih formasi dan sudah ada surat pemberitahuan untuk kita segera umumkan untuk tapi kemarin di beberapa itu saya bilang kita harus sebelum umumkan kita harus siap, kita harus simulasi dulu, jadi nanti macam wilayah IFAT ini distrik mana yang kita kumpul anak-anak yang ini kita simulasi dulu. Nanti orang dari BKN pusat atau provinsi datang, kemudian mereka simulasi tadi bahwa data itu supaya nanti kami ini kamu bicara bareng kan bicara tidak begini nanti akhirnya tidak ini cara memilih SKPD bagaimana, cara menjawab soalnya bagaimana, cara itu semua dijelaskan supaya anak-anak semua ini dari awal sudah tahu kira-kira caranya bagaimana. Nah kemudian ada cara lokal kita juga ya, mungkin nanti ada kesepakatan lah, tapi nanti mungkin Bapak kembalikan bahwa caranya bagaimana sehingga sebelum kita buka kita atur dulu, sehingga pada saat kita pendaftaran kita sudah langsung blok. Jadi ini untuk ini saja, ini jangan, kalau sudah terpenuhi ini jangan daftar lagi. Sudah, kamu yang baru-baru tamat tunggu dulu, yang sudah usia ini ya masuk dulu, begitu mungkin beberapa cara yang mungkin nanti kita tempuh, tapi ini kan tidak semudah ini karena ini hak warga negara semua. Jadi kita harus contoh itu hanya Bapak tawarkan gitu sehingga jangan sampai formasi terbatas kita banyak akhirnya. Nah itu, jadi kalau formasi itu memang benar itu Bapak dapat itu sekitar 3 minggu lalu sudah ada pemberitahuan dari Menpan untuk kita mempersiapkan proses penerimaan. Memang kita terkendala karena beberapa kabupaten yang belum pemberkasan sampai hari ini, belum ada pemberkasan untuk formasi yang lanjut, sehingga mereka ini yang membuat kita jadi terhambat. Tapi Bapak ada pikiran juga kalau memang ini terdesak bagaimana kita akan menyurati Pak Menpan, kalau bisa yang sudah selesai pemberkasan untuk mereka yang lalu, oke, kita dikasih penerimaan dulu supaya anak-anak ini jangan menunggu termakan waktu akhirnya usia sudah. Nah itu beberapa hal yang Bapak sudah pikirkan ya. Terus kemudian yang berikut ya, itu undang-undang ASN itu terdiri dari pegawai negeri sipil dan P3K. Tapi sebenarnya ini sama saja. Kenapa ada istilah P3K? Ini pemerintah setelah mempelajari pengalaman demi pengalaman, tahun demi tahun, ternyata macam-macam mantri, suster, guru. Mereka ini mengabdi puluhan tahun, begitu ada penerimaan, mereka terbentur dengan syarat usia. Sehingga muncullah nomenklatur yang disebut P3K. Tapi sebenarnya sama semua ASN. Ada NIP, semua pakai NIP, punya golongan, punya gaji terima, naik pangkat, semua biasa. Tapi nanti hak pensiun nanti kemudian itu yang sedikit beda. Karena kamu yang usia lebih nanti pensiunnya duluan. Karena memang usianya sudah di atas itu. Nah, begitu. Jadi itu hanya pembeda saja, tapi bukan berarti P3K itu bukan pegawai.
pegawai pakai cuti sama, punya NIP sama, terima gaji sama, naik jabatan, naik golongan sama. Jadi itu juga Bapak perlu sampaikan juga supaya anak-anak dari awal tahu, jangan sampai nanti begitu kita daftar, karena di situ ada formasi juga untuk P3K. Nanti begitu kita daftar, semua daftar aja, nanti sistem langsung jeblok. Jadi yang usia sekian langsung dia pindah ke P3K, yang usia masih di bawah 35 langsung dia ke CPNS. Tapi semua adalah pegawai ASN sama. Nanti diterbitkan NIP-nya, tes semua dengan soal yang sama, ikut prajab yang sama, tidak ada itu sama semua, hanya istilah saja. Jadi ini juga Bapak perlu jelaskan supaya jangan sampai yang sudah umur lewat juga berpikir, aduh kita nih kenapa nanti kapan, tidak. Nanti tetap kamu sebagai pegawai juga. Nah itu yang Bapak rasa. Terus nanti yang macam isu-isu yang berkembang ini, kalau memang ternyata nanti Bapak cek lagi ya, Bapak cek lagi, karena memang berapa tahun lalu juga Bapak kecolongan soal formasi tambah menambah ini. Nanti coba Bapak cek kebenarannya seperti apa, dasarnya seperti apa, baru nanti Bapak sampaikan. Kita orang main berarti ini orang pintar di mana-mana. Begitu. Kamu tidak pasang pertama pasang orang BKD, orang Amber bikin apa? Yang pertama, teman-teman sabar. Kami mungkin sudah ada aspirasi yang sudah disiapkan ya. Bisa nanti diserahkan. Teman-teman minta kita tes online atau offline untuk tahap yang berikut. Kalau pribadi saya mau online supaya demi kejujuran, kebenaran yang terjawab ke depan. Kalau hanya offline nanti jadinya begini, supaya siapa punya kemampuan dia lolos dengan murni. Seperti itu. Terus yang berikut, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati dengan hormat kita terima, tapi benar ya Pak. Dan sampai kemudian hari kita lihat tadi sudah disampaikan ini hanya mubahir, maksudnya tidak benar begitu. Pada hasilnya mereka yang tadinya tidak tembus, begini kita lihat di perajab atau pegawai. Oke, mungkin kamu pegang apa yang Bapak bicara ya? Kamu pegang hari ini, kamu lihat saya toh. Kalau Bapak yang benar, kamu mau bayar Bapak apa? Coba. Bayar itu sudah pilih Bapak jadi. Nanti kamu ikut tes juga Bapak kasih. Oke. Jadi sekarang ini kamu mulai persiapan ya, persiapan semua, persiapan apa yang itu. Lalu nanti Bapak rapat ini hari ini sebentar, Pak Sekda orang rapat lagi tuh. Karena begini, Bapak berpikir simulasi ini kan butuh biaya. Macam kemarin di Yamaru sana Bapak bilang bagaimana kalau kepala-kepala kampung ini kita minta kontribusi, karena anak-anak ini kan dari kampung-kampung. Bagaimana kontribusi sedikit-sedikit untuk kita pakai untuk simulasi ini, karena simulasi ini biaya tidak ada di DPA. Nah, jadi ya bukan banyak, sedikit saja daripada kepala kampung bawa bayar-bayar. Betul. Bayar orang ini. Jadi itu solusi juga. Jadi nanti kita bikin itu 3 wilayah. Macam wilayah Ifat sini distrik mana dulu kita simulasi hari pertama. Hari kedua distrik mana lagi, begitu. Sampai wilayah Ifat selesai kita pindah ke IP-nya. Simulasi lagi. Sampai terus nanti begini, Bapak harap nanti kalau itu pun terjadi kamu tanya saja. Kamu tanya, karena ini kebetulan saya mau orang Jakarta datang supaya kamu langsung tanya ke sumbernya. Kenapa kamu bikin begini. Nanti orang yang jawab. Daripada nanti kami bicara, kamu bilang kita tipu lagi. Sudah orang dari itu. Jadi yang jelas bahwa sekarang kamu berdoa siap semua. Dan Bapak jelaskan ini yang tadi anak laki-laki bilang itu kayaknya tidak ada offline, tetap online semua. Antisipasi online ini makanya Bapak mau kita ini dulu, kita simulasi dulu, kita ajaran anak kamu bagaimana supaya jangankan kita yang baca itu pernyataan itu. Jadi tunggu nanti Bapak jelaskan dulu berkamu ini ya. Oke. Kamu baca juga nanti sama sekali, nanti saya jelaskan. Kamu baca bikin apa? Emangnya kamu negara sendiri sini kan? Ini kita semua ada di Indonesia. Jadi kamu mau kamu orang Papua tidak bisa. Ya? Jadi orang yang ambil kita punya data, tidak bisa. Jadi tidak bisa kamu bilang kita orang Papua tidak bisa negara kamu keluar. Jadi anak-anak sampaikan itu sampaikan lagi kembali ke anak-anak dorong, ternyata yang 1% itu begini, atau ternyata yang meninggal itu begini, ternyata saya sampaikan. Jelas. Nah, begitu. Ya, bisa ya. Nah, oke, silakan baca. Ini kok baca sana. Ini Bapak ini sekretaris saya mau baca itu. Si Bu Yasmina itu dia baca pernyataan.